Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Para pemirsa, para pengikut dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita, terutama pada sesi kali ini kita masih melanjutkan kisah-kisah para ulama, sekelumit biografi dari para perawi mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, yang mana pada sesi kali ini kita sudah sampai pada biografi-biografi para ulama yang menggabungkan dua corak thariqah besar yang ada di dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, yaitu corak thariqah Khurasaniyin atau biasa diistilahkan dengan sebutan thariqah Murawazah dan juga thariqah Iraqiyin. Yang mana telah kita ketahui bersama bahwa guru besar dari thariqah Khurasaniyin yaitu beliau Al-Imam Qaffal Shaghir, dan guru besar pencetus dari thariqah Iraqiyin beliau Al-Imam Abu Hamid Al-Israjini. Sosok ulama ketiga yang juga memiliki andil besar, bahkan beliau ini memiliki pengaruh yang luar biasa sampai hari-hari sekarang ini, terutama dalam bidang ilmu fikih, yaitu beliau Al-Imam Asy-Syaikh Abu Ishaq Asy-Syirazi. Al-Imam Asy-Syaikh Abu Ishaq Asy-Syirazi ini, atau yang beliau itu memiliki nama asli, nama lengkap, yaitu Asy-Syaikh Al-Imam Ibrahim bin Ali bin Yusuf Al-Firuz Abadi Asy-Syirazi. Beliau sosok ulama yang lahir pada tahun 393 Hijriah dan beliau wafat pada tahun 476 Hijriah. Sehingga kalau dihitung, beliau Asy-Syaikh Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi, atau yang nama lengkapnya tadi yaitu beliau Asy-Syaikh Al-Imam Ibrahim bin Ali bin Yusuf Al-Firuz Abadi, beliau terhitung memiliki usia 83 tahun. Beliau Asy-Syaikh Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi ini memiliki banyak karya-karya tulis, terutama karya tulis beliau dalam ilmu fikih dan juga ilmu usul fikih. Di antara karya-karya beliau yang kemudian banyak tersebar di negara-negara Islam, demikian juga yang ada dan banyak kita temukan di negara kita Republik Indonesia ini, yaitu seperti kitab beliau yang berjudul At-Tanbih, atau yang syarahnya populer di Indonesia itu dengan syarahnya Asy-Syaikh Al-Khatib Asy-Syarbini, dan juga syarah yang ditulis Imam Suyuti. Kemudian juga ada kitab yang bernama atau berjudul Al-Muhadzab, yang mana kitab Muhadzab ini merupakan kitab matan dari kitab Al-Majmu'. Kita mengenal kitab Al-Majmu'nya Imam Nawawi, yang mana sebenarnya kitab Al-Majmu'nya Imam Nawawi ini merupakan syarah dari kitab Al-Muhadzab, yang mana kitab Muhadzab adalah karya tulis dari beliau Asy-Syaikh Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi. Demikian juga yang kita kenal dengan kitab Al-Bayan, syarah dari kitab Muhadzab, yang mana Al-Bayan itu ditulis oleh beliau Al-Imam Al-Umrani. Kitabnya Al-Imam Al-Umrani ini merupakan syarah dari kitab Muhadzab, yang mana kitab Muhadzab itu ditulis oleh beliau Asy-Syaikh Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi. Demikian juga beliau punya kitab An-Nukat. Lalu kemudian juga kitab beliau yang terkenal di Indonesia itu kitab Al-Luma'. Namun kitab Al-Luma' ini itu kitab yang membahas tentang ilmu usul fikih. Di Indonesia syarah yang populer dan banyak kita temukan yaitu kitab Bughiyatul Mushtaq yang ditulis oleh beliau Syekh Yasin Al-Fadani, mensyarahi kitab Al-Luma' li Ibni Ishaq li Abi Ishaq, yang itu merupakan kitab tulisan dari beliau Syekh Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi. Dan juga ada kitab At-Tabsirah. Namun kitab Tafsirah ini ada kalanya tulisannya Al-Imam Abu Muhammad Al-Juwaini, ada juga tulisannya Tafsirah milik Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi. Sama-sama berjudul At-Tabsirah. Namun yang At-Tafsirah di sini yang dimaksud adalah tafsirah miliknya Al-Imam Asy-Syaikh Abu Ishaq Asy-Syirazi. Dan juga beliau punya kitab Al-Mulakhas, yang mana kitab Mulakhas ini dalam ilmu jadal, ilmu perdebatan, bagaimana caranya orang itu melakukan munadharah, melakukan jidal dengan benar dan baik, bukan melakukan debat kusir, debat yang betul-betul berdasarkan ilmu, berdasarkan pemahaman terhadap
ayat suci Al-Quran dan juga hadis-hadisnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karya beliau dalam masalah ilmu jidal ini juga yang berjudul Kitab Al-Ma'unah. Yang mana kitab Ma'unah ini juga membicarakan tentang tata cara seseorang itu melakukan jidal, seseorang itu melakukan munadharah dengan pihak lain yang berbeda paham. Beliau juga punya kitab yang berjudul Tabaqatul Fuqaha. Yang mana kitab Tabaqatul Fuqaha ini berisi tentang sejarah-sejarah biografi-biografi para ulama, para fuqaha yang menjadi perawi-perawi madhab, baik itu dalam madhab Imam Syafi'i atau madhab yang di luar Imam Syafi'i, itu dikumpulkan oleh beliau dalam judul kitab yang bernama Tabaqatul Fuqaha. Yang tentunya kitab Tabaqatul Fuqaha ini mencatat biografi ulama-ulama para fuqaha yang hidup sebelum masa-masa Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi. Beliau juga memiliki satu karya tulis yang berjudul Nushu Ahlil Ilmi. Yang mana di dalam kitab Nushu Ahlil Ilmi ini isinya tentang bagaimanakah seorang santri itu bisa memahami ayat suci Al-Quran, bisa memahami hadis-hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidahnya, memperhatikan doabit-doabitnya. Sehingga kitab Nushu Ahlil Ilmi ini coraknya adalah berisi tentang usul fikih, berisi tentang kaidah-kaidah fikih, sekaligus juga di situ membahas tentang bagaimanakah adab-adab, bagaimanakah akhlak-akhlak, supaya setiap orang yang belajar ilmu itu bisa memperhatikan rambu-rambu di dalam mengambil pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karya beliau tidak hanya tercakup dalam itu saja. Masih banyak karya-karya tulis beliau, karya-karya ilmiah beliau, Syekh Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi ini yang kemudian masih belum tercetak dengan cetakan-cetakan yang modern seperti sekarang ini. Tulisan-tulisan beliau masih banyak juga yang masih dalam bentuk makhtutot, tersimpan di perpustakaan-perpustakaan besar yang ada di negara-negara Islam. Ini merupakan satu bukti bahwa beliau, Syekh Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi, memiliki perhatian besar, memiliki andil yang luar biasa terhadap dunia Islam, terutama dalam dunia keilmuan, fikih, dan juga ilmu usul fikih. Beliau, Syekh Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi, diberikan julukan oleh para ulama yang hidup di masa-masa berikutnya, terutama beliau Syekh Al-Imam Taqiyuddin As-Subki, begitu juga dengan putra beliau Al-Imam Tajuddin As-Subki di dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyyah Al-Kubra dengan julukan Syekhul Islam. Ketika nama atau julukan Syekhul Islam ini dimunculkan, maka ketika pemunculan ini dari lisannya ulama-ulama yang ada di dalam kalangan mazhab Al-Imam Syafi'i, maka yang dimaksud Syekhul Islam ini yaitu beliau Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi. Namun di masa-masa berikutnya muncul ulama kedua yang juga mendapatkan julukan Syekhul Islam, yaitu beliau Syekh Al-Imam Zakaria Al-Ansari. Sehingga kalau kita itu membaca literatur fikih Islam, membaca literatur ilmu usul fikih terutama dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, lalu kita mendapatkan nama atau julukan Syekhul Islam, maka yang dimaksud di situ bisa jadi beliau Syekh Abu Ishaq Al-Syirazi atau yaitu beliau Syekh Zakaria Al-Ansari. Beliau dalam karya-karya tulisnya ini karena memang sangat banyak sekali, beliau dipuji oleh ulama-ulama berikutnya dengan sebutan Shahibut Tasonif, sosok ulama yang memiliki banyak karya-karya tulis ilmiah. Yang mana karya tulis ilmiah beliau dengan jumlah yang begitu banyaknya, allati sarat kamasiri syams, yang mana karya tulis beliau, kitab-kitabnya Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi ini berjalan, dipelajari di dunia-dunia Islam, itu layaknya matahari yang setiap hari kita bisa saksikan. Artinya sebagaimana matahari itu bisa kita lihat setiap harinya, setiap pagi sampai menjelang maghrib kita bisa menyaksikan bagaimana matahari itu mulai terbit sampai terbenamnya. Seperti itulah layaknya kitab-kitab yang ditulis oleh beliau Syekh Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi. Betul-betul memiliki pengaruh yang besar sekali. Betul-betul memiliki andil yang luar biasa terhadap pemikiran umat Islam yang ada setelah masa-masa beliau Syekh Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi. Beliau
sampai kemudian mendapatkan pujian, fama jahada fadlaha illa alladhi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Tidak mungkin muncul orang yang mengingkari atau bahkan menentang keluhuran, kemuliaan, ketinggian derajat Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi, kecuali orang-orang itu adalah orang-orang yang telah terpengaruh, terkena sisipan-sisipan bisikan dari setan yang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya seandainya saja di hari-hari sekarang kita melihat ada orang yang mereka ini mengkritik tajam dengan kritikan-kritikan yang melampaui batas terhadap beliau Syekh Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi, maka sebenarnya orang ini sebenarnya telah buta dari hakikat bagaimanakah sosok ulama seperti Al-Imam Syekh Abu Ishaq Asy-Syirazi. Seluruh ulama, entah itu dari kalangan mazhab Syafi'i itu sendiri atau ulama-ulama dari kalangan mazhab-mazhab yang lain, sejak hari-hari munculnya beliau sehingga kemudian pada masa-masa berikutnya, mereka semuanya mengakui, mereka semuanya meneladani bagaimanakah keluhuran, kepiawaian, keilmuan, kecerdasan, keahlian sosok ulama yang bernama Al-Imam Ibrahim bin Ali bin Yusuf Asy-Syirazi ini. Beliau salah satu ulama yang dulunya beliau itu belajar ilmu kepada beberapa ulama-ulama yang sezaman dengan beliau, dan memang guru-guru beliau ini merupakan guru-guru yang luar biasa, sosok ulama-ulama besar di masa-masanya. Dikisahkan dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyyatul Kubra bahwa beliau awal mulanya tumbuh besar di daerah Fairuzabad. Fairuzabad itu merupakan satu desa yang ada di daerah Persia. Beliau di situ, kemudian beliau setelah menginjak usia-usia hampir balik, beliau berpindah, dibawa oleh orang tuanya merantau masuk di kota Syiraz. Syiraz itu merupakan kota yang dekat dengan daerah Fairuzabad. Oleh karena itu beliau lebih dikenal dengan sebutan Abu Ishaq Asy-Syirazi. Ketika beliau beliau itu menetap bermukim di daerah Syiraz. Beliau belajar kepada Al-Imam Abi Abdillah Al-Baydawi, dan juga beliau belajar kepada Al-Imam Ibnu Ramin, atau dalam kitab yang lain disebut dengan Ibnu Rumain. Dua ulama ini merupakan santri dari Al-Imam Ad-Daraqi dan juga merupakan santri dari Al-Imam Abu Ishaq Al-Marwazi, yang mana kita telah ketahui dari video-video sebelumnya, dari keterangan-keterangan sebelumnya, bahwa Al-Imam Ad-Daraqi dan juga Al-Imam Abu Ishaq Al-Marwazi merupakan guru dari Al-Imam Abu Hamid Al-Israyini. Sehingga antara Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi dengan Al-Imam Abu Hamid Al-Israyini, sebenarnya beliau berdua ini merupakan sosok ulama yang tunggal guru. Guru beliau adalah sama, yaitu Al-Imam Ad-Daraqi dan juga Al-Imam Abu Ishaq Al-Marwazi. Al-Imam Abu Ishaq Al-Marwazi ini selain menjadi guru dari Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi, juga beliau adalah guru dari Al-Imam Qaffal Shaghir. Sehingga dari situ kita bisa memahami bahwa ilmu yang didapatkan oleh beliau, Syekh Abu Ishaq Asy-Syirazi ini, dari dua sisi, yang mana dua sisi ini adalah sosok ulama yang memunculkan pengaruh atau menjadi pencetus pionir utama munculnya dua thariqah besar, thariqah Khurasaniyin dan juga thariqah Iraqiyin. Karena beliau belajar kepada dua ulama ini, Imam Daraqi dan juga Al-Imam Abu Ishaq Al-Marwazi, tak ayal kalau kemudian Syekh Abu Ishaq Asy-Syirazi ini bisa memahami bagaimanakah pemikiran mendasar yang dimiliki oleh Al-Imam Abu Hamid Al-Israyini dan juga pemikiran mendasar yang dimiliki oleh Al-Imam Qaffal Shaghir. Dikumpulkan dua pemikiran itu, sehingga kemudian kitab-kitab yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi merupakan kumpulan dari dua thariqah besar yang ada di dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Setelah beliau itu belajar di daerah Syiraz, beliau kemudian merantau masuk ke kota Basrah. Yang mana ketika beliau berada di kota Basrah, beliau belajar fikih untuk yang sekian kalinya, yaitu beliau menjadi santri kepada Al-Imam Al-Kharzaji. Yaitu Al-Imam Kharazi. Al-Imam Kharazi ini merupakan ulama besar tentang mazhab Al-Imam Syafi'i yang hidup di daerah Basrah.
Dari kisah yang seperti ini kita bisa memahami bahwa beliau, sosok ulama seperti Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi ini, belajar fikih kepada para ulama itu tidak cukup hanya satu kali saja. Beliau belajar pertama kali kepada Al-Imam Ad-Daraqi, lalu belajar lagi fikih kepada beliau Al-Imam Abu Ishaq Al-Marwazi, lalu belajar lagi fikih kepada beliau Al-Imam Al-Harazi. Dari biografi yang seperti ini menjadi pelajaran besar untuk kita semuanya. Jangan kita berhenti dari satu kali belajar saja, karena memang ilmu Allah Subhanahu wa taala itu masih luas, banyak hal yang belum kita ketahui, terutama tentang syariatnya Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau selesai belajar di daerah Basrah, beliau tidak berhenti di situ saja. Beliau kemudian merantau lagi untuk yang kesekian kalinya masuk di kota Baghdad. Sejarah mencatat beliau masuk ke kota Baghdad ketika berusia 22 tahun. Yaitu peristiwa itu terjadi pada tahun 415 Hijriah. Ketika beliau ini berpindah ke kota Baghdad, beliau menyantri kepada teman akrab dari Al-Imam Abu Hamid Al-Israjini, yaitu beliau Al-Qadhi Abu Thayyib At-Tabari. Sebagaimana telah kita ketahui dari beberapa video yang sebelumnya, dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, bahwa Al-Imam Al-Qadhi Abu Thayyib At-Tabari ini, beliau selain teman akrab dari Al-Imam Abu Hamid Al-Israjini, beliau juga merupakan santri senior, santri yang sangat dekat sekali dengan Al-Imam Abu Hamid Al-Israjini. Ketika Syekh Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi belajar kepada Al-Qadhi Abu Thayyib At-Tabari, beliau tidak hanya menjadi santri begitu saja, bahkan beliau itu menjadi al-mu'id terhadap Al-Qadhi Abu Thayyib At-Tabari. Sebagaimana telah kita ketahui dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, istilah al-mu'id itu akan disematkan kepada santri-santri khusus. Al-Mu'id itu merupakan satu julukan yang dimiliki oleh santri-santri tertentu yang telah ditunjuk oleh gurunya supaya beliau ini menjadi pendamping dimanapun guru itu berada. Ketika misalkan guru itu mendapatkan pertanyaan dan belum bisa menjawab saat itu juga karena mungkin lupa atau karena mungkin perlu berpikir terlebih dahulu, maka sosok santri yang menjadi Al-Mu'id ini, yang menjadi pengingat atau menjadi sosok yang diajak berunding, sosok yang diajak untuk bermusyawarah di dalam menjawab dan merumuskan hukum ketika beliau mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat atau dari santri-santri beliaunya. Sosok seperti ini atau jabatan seperti ini dimiliki oleh beliau Syekh Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi. Sehingga kita bisa mengetahui bahwa Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi ini memang betul-betul santri yang luar biasa. Santri yang memiliki kedudukan yang istimewa di hadapan guru-gurunya. Sejak beliau itu belajar di daerah Firuzabad, beliau belajar di daerah Syiraz, beliau belajar di daerah Basrah, hingga kemudian beliau belajar di daerah Baghdad. Beliau bukan sekedar santri begitu saja, tapi merupakan santri yang memiliki kedudukan istimewa di hadapan guru-gurunya. Ketika beliau berada di daerah Baghdad, beliau tidak hanya berguru kepada Al-Qadhi Abu Thayyib At-Tabari saja. Beliau juga belajar ilmu usul fikih secara intens kepada sosok ulama yang memang pakar di dalam ilmu usul fikih, yaitu beliau Al-Imam Abu Hatim Al-Quzwaini. Al-Imam Abu Hatim Al-Quzwaini ini merupakan sosok ulama pemikir dalam dunia Islam yang memiliki santri-santri yang luar biasa, yang kemudian santri-santri beliau ini jauh lebih populer, jauh lebih terkenal dibandingkan sosok Al-Imam Abu Hatim Al-Quzwaini. Santri-santri beliau yang kemudian muncul di antaranya adalah beliau Syekh Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi. Yang kemudian dari Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi ini muncul santri berikutnya, yaitu Al-Imam Al-Amidi, penulis kitab Ihkamul Ahkam. Yang mana kitab Ihkamul Ahkam ini menjadi rujukan utama di dalam pelajaran ilmu usul fikih yang ada di dunia Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau semuanya ini merupakan santri-santri dari Al-Imam Abu Hatim Al-Quzwaini. Sehingga kita bisa merasakan bagaimanakah keagungan dari Al-Imam Abu Hatim Al-Quzwaini ini ketika kita melihat bagaimanakah keluhuran, bagaimanakah kepiawaian santri-santri beliau yang muncul di hari-hari berikutnya. Kita tidak meragukan lagi bagaimanakah keilmuan dari sosok ulama Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi. Dari sisi keilmuan memang beliau itu diakui di mana-mana.
Di sisi yang lain, selain beliau itu memiliki keilmuan yang luar biasa, beliau juga merupakan sosok ulama yang begitu kuat di dalam menjalankan ibadahnya. Sosok ulama yang begitu kuat di dalam mempertahankan kewaroannya. Sosok ulama yang begitu kuat di dalam mempertahankan akhlak zuhud terhadap kehidupan duniawi ini. Hingga kemudian dikisahkan bahwa setiap kali beliau itu belajar, usai dari belajarnya ketika masuk di waktu-waktu malam, beliau tidak pernah meninggalkan dari munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, entah itu dengan membaca Al-Qur'an atau melakukan sholat tahajud, sholat sunnah di tengah malam. Itu sudah merupakan satu kebiasaan yang begitu dikenal dari sosok ulama yang bernama Al-Imam Abu Ishaq Ash-Shirazi. Bahkan dari pujian para ulama tentang mujahadah beliau dalam melakukan ibadah di tengah malam, hingga kemudian para ulama memujinya dengan ungkapan wa kaifa wan nujumu min jumlati syahidina lahu, bahwa bintang-bintang di malam hari itu juga menjadi saksi bagaimana Al-Imam Abu Ishaq Ash-Shirazi ini melakukan ibadah di tengah malam. Hingga kemudian para ulama memunculkan satu gubahan syair memuji Al-Imam Abu Ishaq Ash-Shirazi ini dalam hal mujahadahnya dengan ungkapan yahwad diyaji idal maghruru aghfalaha ka'anna syuhbad dayaji a'yunun nujdu, yang artinya ketika malam itu mulai tunduk, gelapnya malam ini mulai tunduk di hadapan seluruh manusia, yang mana ketika manusia di posisi seperti itu, di waktu-waktu seperti itu, banyak yang lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bintang-bintang, meteor-meteor yang ada di malam hari itu menjadi saksi terhadap bagaimanakah ibadah, tirakat, riyadhah yang dilakukan oleh beliau Al-Imam Abu Ishaq Ash-Shirazi. Dikisahkan juga bahwa yang kisah ini bersumber dari Al-Imam Ibnu Sam'ani, yang mana beliau juga merupakan santri dari Al-Imam Abu Ishaq Ash-Shirazi. Satu ketika Al-Imam Abu Ishaq Ash-Shirazi ini berangkat ke masjid. Lalu kemudian beliau itu baru teringat bahwa beliau punya sedikit uang yang tertinggal di rumahnya. Ketika beliau ini kembali untuk mencari uangnya, mengambil uangnya ini, karena memang beliau berangkat itu ingin makan, beliau ketika kembali mendapati uang itu sudah berpindah posisi. Taruhlah misalkan awal mulanya beliau seingatnya itu menaruh di posisi yang ini. Ketika beliau kembali, posisi uang itu berpindah di sebelah sininya. Ketika melihat posisi uang itu seperti itu, beliau enggan untuk mengambilnya. Dan beliau kemudian mengatakan, la'allahu waqa'a min ghairi. Mungkin saja uang ini adalah bukan uang saya, tapi itu adalah uang milik orang lain. Karena tadi seingat saya meletakkannya di sebelah sini, sekarang sudah berpindah di sebelah yang sebelahnya lagi. Ini merupakan satu gambaran bagaimana beliau itu memiliki sifat yang warok, memiliki sifat meninggalkan hal-hal yang sebenarnya tidak apa-apa karena khawatir di dalamnya ada apa-apa. Padahal di tempat tersebut tidak ada orang lain lagi kecuali Al-Imam Abu Ishaq Ash-Shirazi. Tidak ada orang lain yang masuk di tempat itu kecuali beliau saja. Sehingga kemungkinan besarnya uang itu memang miliknya beliau Al-Imam Abu Ishaq Ash-Shirazi. Hanya saja mungkin beliau itu lupa tadi meletakkannya di sebelah mananya. Namun karena seingat beliau tadi meletakkannya bukan yang di sini tapi di sebelahnya lagi, beliau takut untuk mengambil uang tersebut. Beliau mengatakan mungkin uang ini adalah milik orang lain. Ini merupakan satu gambaran figur, satu gambaran contoh tauladan akhlak yang dilakukan dan dicontohkan oleh beliau Al-Imam Abu Ishaq Ash-Shirazi. Dalam kisah yang lainnya, beliau pernah satu ketika memerintahkan santri beliau supaya membelikan madu. Jadi waktu itu Al-Imam Abu Ishaq Ash-Shirazi ini membekali santrinya dengan dua sarang lebah. Diberikan sarang lebah, yang sarang lebah ini masih bisa bermanfaat untuk diolah lagi. Beliau dalam kisah ini diceritakan oleh beberapa santri beliau yang mengatakan akhraja Abu Ishaq yauman kursoini min baiti. Beliau saat itu keluar rumah mendatangi santri-santrinya dengan membawa dua sarang lebah. Faqala li ba'di ashabihi, beliau kemudian bilang kepada santri yang ada di daerah itu, di tempat itu, wakaltuka fi antastariya lidibsa warrosi
Saya minta tolong kepadamu, saya wakilkan kepadamu supaya belikan saya madu ya dengan dua sarang lebah ini. Belikan madu yang jenisnya dabs dan juga jenisnya itu rosi, menggunakan sarang lebah yang ini. Adapun sarang lebah yang ini nanti minta yang modelnya seperti ini. Jadi beli madu tapi masih ada sarangnya. Ini sarang lebah yang kosong ini belikan madu yang masih ada sarangnya, nanti modelnya seperti ini. Lalu kemudian si santri itu ketika beranjak pergi untuk membeli madu yang beserta dengan sarangnya, si santri itu lupa. Kira-kira tadi guru saya itu menyuruh belinya itu menggunakan sarang yang ini atau sarang yang ini. Sehingga kemudian si santri itu karena mungkin takut, khawatir, ya begitu saja dibelikan gitu. Sehingga satu sarang lebah sudah diberikan kepada penjual madu, lalu mendapatkan dua jenis madu yang baru yang sudah berisi. Ketika dibawa pulang kepada Imam Abu Ishaq Ash-Shirazi, dan si santri itu bercerita bagaimana kisah tadi di tengah perjalanan. Saat itu beliau Imam Abu Ishaq Ash-Shirazi khawatir dan enggan untuk memakan madu tersebut. Karena beliau itu tidak tahu pasti kira-kira santri saya tadi itu membelinya, melakukan barter menggunakan sarang madu yang ini atau sarang lebah yang ini. Karena beliau itu ragu, karena tadi santrinya itu lupa, sehingga beliau khawatir menyalahi dari aturan wakalah yang telah diberikan oleh beliau kepada santrinya. Sehingga dua-duanya ini kemudian disuruh kembalikan semuanya kepada penjual madu. Ini merupakan satu gambaran bagaimanakah kewaroan dari beliau Al-Imam Abu Ishaq Ash-Shirazi, yang mana biografi seperti ini atau akhlak yang seperti ini, panutan yang seperti ini merupakan satu gambaran akhlak yang penting untuk kita tiru, terutama di hari-hari yang seperti sekarang ini, ketika banyak orang itu sudah tidak menghiraukan lagi dengan akhlak yang disebut dengan waro. Dari sisi yang lain, beliau memiliki tingkat kezuhudan yang luar biasa. Dikisahkan bahwa beliau ini memiliki harta yang sangat sedikit sekali. Beliau memang sosok ulama yang secara ekonomi berada di garis yang bawah sekali. Yaitu kisah yang bersumber dari Al-Imam Al-Qadhi Abul Abbas Al-Jurjani. Beliau mengatakan, "Kana Abu Ishaq Ash-Shirazi la yamliku syai'an minad dunya." Al-Imam Abu Ishaq Ash-Shirazi ini merupakan ulama yang secara ekonomi tidak memiliki apa-apa. Fabalagha bihil faqru hatta kana la yajidu qutan wala malbasan. Beliau ini merupakan ulama yang sehari-harinya hampir saja beliau tidak memiliki makanan atau juga tidak memiliki pakaian. Dari kisah-kisahnya adalah beliau ketika dirawuhi, disowani oleh beberapa ulama-ulama yang datang ke rumah beliau, itu ketika beliau ingin berdiri dari tempat duduknya, beliau tidak berani berdiri secara tegak. Beliau hanya berdiri separuh badan saja dan berjalan dengan model separuh badan seperti itu. Karena apa? Karena beliau pakaiannya sudah mulai pendek, sehingga khawatir kalau beliau ini berdiri secara tegak, maka auratnya akan terlihat. Dan beliau tidak memiliki pakaian lain kecuali pakaian itu saja. Kita bisa melihat bagaimanakah sosok Al-Imam Abu Ishaq Ash-Shirazi ini ketika dengan kezuhudan yang seperti itu, beliau begitu jauh sekali dari gemerlap kehidupan duniawi. Bahkan para ulama itu membanding-bandingkan beliau dengan ulama-ulama yang lain. Ketika dalam masalah haji, Al-Imam Abu Ishaq Ash-Shirazi ini memang sosok ulama yang secara ekonomi itu tidak memiliki apa-apa. Namun beliau ketika memiliki pengaruh yang besar di dunia Islam, seandainya saja beliau itu bilang kepada santri-santrinya, beliau itu bilang kepada para jamaahnya, beliau itu bilang kepada para wazir, para khalifah yang ada di negara-negara Islam untuk kepingin melakukan ibadah haji, maka pasti mereka akan menyiapkan segala bekal supaya beliau bisa melaksanakan ibadah haji. Namun beliau enggan untuk melakukan hal yang seperti itu. Oleh karena itu beliau Al-Imam Abu Ishaq Ash-Shirazi ini dalam sejarah tercatat, beliau merupakan sosok ulama yang selama hidupnya belum pernah melakukan ibadah haji sama sekali. Karena memang beliau menjadi sosok ulama yang begitu miskin, begitu melarat, namun dengan ilmu yang sangat luar biasa sekali. Berbeda dengan ulama-ulama yang lain yang beliau ini diberikan kemampuan, diberikan bekal duniawi yang
cukup oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seandainya para ulama-ulama yang lain ini ingin berangkat untuk melakukan ibadah haji, walaupun mungkin itu dengan alas karpet merah mulai dari daerah Khurasan sampai ke kota Mekah, itu bisa-bisa saja. Ini merupakan salah satu perbandingan bagaimanakah sifat zuhud yang dimiliki oleh beliau Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi. Dan masih banyak lagi kemudian biografi-biografi, kudwah-kudwah, tauladan-tauladan yang dimiliki oleh beliau Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi. Yang mana dari sekian banyak kisah itu yang perlu kita tahu juga adalah beliau Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi ini sosok ulama yang dilahirkan di tahun 393 Hijriah dan beliau wafat pada tahun 476 Hijriah, sehingga beliau memiliki usia selama 83 tahun. Selama 83 tahun itu beliau makmurkan dengan ilmu, beliau makmurkan dengan mencari ilmu, beliau makmurkan dengan mengajarkan ilmu. Bahkan tidak ada satu desa, tidak ada satu daerah yang ketika beliau keluar dari daerah Khurasan, kecuali di daerah itu yang menjadi mufti, yang menjadi qadhi adalah santri-santri beliau sendiri. Ini merupakan bukti bagaimana keperjuangan beliau di dalam mengajarkan ilmu, mendakwahkan syariatnya Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan bagaimanakah syariatnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sehingga murid-murid beliau menjadi ulama-ulama besar, menjadi mufti-mufti besar, menjadi qadhi di daerahnya masing-masing. Hal yang seperti ini bisa beliau capai karena memang beliau itu melakukan riyadhah, melakukan perlawanan terhadap hawa nafsunya sendiri dengan sangat kuat sekali, sehingga tak ayal kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan, memberikan ganjaran di dunia sampai akhirat dengan yang seperti ini. Di antaranya beliau berkisah kepada para muridnya, satu ketika beliau ini pernah bermimpi berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpi tersebut, Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi bilang kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW bahwa beliau telah mendapatkan banyak riwayat-riwayat hadis dari para perawi-perawi hadis. Namun beliau ingin mendapatkan hadis secara langsung dari lisan Rasulullah SAW, walaupun itu hanya melalui mimpi saja. Lalu kemudian Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW memberikan satu riwayat hadis, yaitu orang yang ingin mendapatkan keselamatan, man arada salamata li nafsihi fa alaihi bisalamati an ghairihi. Ketika orang itu ingin mendapatkan keselamatan untuk dirinya sendiri, maka hendaknya dia tidak melakukan bahaya kepada orang lain. Ketika Rasulullah SAW ingin menyampaikan riwayat ini dalam mimpi tersebut, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW memanggil beliau dengan sebutan ya Syekh, ya Syekh. Setiap kali Rasulullah memanggil beliau dalam mimpi itu, Rasulullah SAW selalu menyapa beliau dengan sebutan ya Syekh, ya Syekh, ya Syekh. Sehingga kemudian ketika Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi ini bercerita kepada para santrinya, beliau merasa sangat bangga sekali, sangat senang sekali karena beliau mendapatkan panggilan dengan sebutan Asy-Syekh langsung dari lesannya Rasulullah SAW, sebagaimana ini pernah terjadi kepada guru beliau, yaitu beliau Al-Qadhi Abu Thayyib At-Tabari, yang mendapatkan gelar Al-Faqih langsung dari Rasulullah SAW melalui mimpi beliau ketika berjumpa dengan Rasulullah SAW. Ini merupakan bukti bagaimana sosok ulama-ulama terdahulu betul-betul menjadi ulama-ulama yang makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Rasulullah SAW. Terbukti bisa membanggakan hati baginda Rasulullah SAW, sehingga kita semuanya penting untuk mencontoh beliau-beliau semuanya, menjadikan beliau-beliau ini sebagai tauladan kita dalam kehidupan dunia ini, supaya kita bisa menjadi orang-orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga bisa membanggakan hati baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin.